Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa hudahu amma ba'du. Sahabatku jamaah majlis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang patut untuk kita ucapkan kalau tidak rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Nikmat yang kalau kita hitung tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang di pagi ini Allah sudah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling utama tentu adalah nikmat iman dan Islam yang hingga saat ini kita masih bisa merasakannya. Dan inilah sebuah nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Karena dengan nikmat itu pula Allah masih berikan kita satu kesempatan untuk beramal soleh di pagi ini. Kita hadir dalam majelis ilmu yang di setiap Jumat. Alhamdulillah kita selalu dibimbing oleh guru kita, Ustaz Suparman, Tuan Guru Suparman Fajar, yang dengan sabar menemani kita untuk sama-sama mentadabburi ayat Allah. Dan insya Allah di pagi ini menjadi lanjutan tema yang sudah kita bahas di Jumat pekan kemarin tentang bagaimana kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dan di pagi ini kita akan membahas tentang bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi para penegak sunnah-sunnahnya. Dan karena itulah kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di Sayyidul Ayam, di Jumat di bulan Syawal yang tentu menjadi uh, bulan yang kita masih merasakan bagaimana nikmatnya ibadah di Ramadan, dan jangan sampai kita melupakan bagaimana kenikmatan itu juga kita bisa rasakan di bulan Syawal, bulan yang tentu masih belum lama kita merasakan indahnya Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih bisa menikmati indahnya tadarus, indahnya salat malam, berpuasa sunnah, mungkin juga yang uh, jamaah mulia kan yang dimuliakan Allah masih punya PR yang harus diselesaikan dengan puasa Syawalnya gitu ya. Dan juga banyak amal-amal soleh, tentu sedekah menjadi salah satu amalan unggulan juga yang alhamdulillah kita rutin untuk bersedekah di pagi hari, menjadi amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat para nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan pagi hari, yang salah satunya Allah turunkan para malaikat, dua malaikat yang mendoakan orang-orang yang berinfak fisabilillah dengan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah orang yang berinfak di pagi hari dengan munfiqan khalafa, dengan khalafa, dengan balasan tentu ganti yang lebih banyak dari yang telah kita berikan, karena amal yang Allah siapkan untuk kita tidak terbatas, dan lipatan atau pahala berlipat yang telah Allah berikan, yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beristiqomah di jalan Allah, tentu adalah disebutkan dalam Al-Quran, pada khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu pun sudah menjadi sebuah kenikmatan ketika tidak punya rasa takut dan kesedihan, karena Allah sudah turunkan sakinah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan di pagi ini makin kokoh kita untuk merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan di beberapa pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana salah satunya ada doa yang juga sudah diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana mendapatkan cinta Allah, dan juga cinta bersama orang yang sama-sama mencintai Allah, dan juga amal yang bisa menyampaikan kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang tentu mudah-mudahan sudah dihafal semuanya ya. Ada redaksinya yang Allahumma rizqna hubbaka, ada juga Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka
wal amal ladzi balighu ila hubbika. Dan mudah-mudahan inilah doa yang insyaallah kita sudah hafal dan juga kita selalu bacakan selepas salat fardu atau juga di waktu-waktu tertentu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera limpahkan rasa cinta ini. Karena orang yang mencintai Allah tentu tidak ada lagi satu kenikmatan atau keindahan dalam rasanya, dalam hatinya, kecuali adalah ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, salah satunya disebutkan dalam Al-Quran, orang bersabar ini bersama Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam ketaatan menjadi salah satu bukti cinta kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah guru kita juga sudah hadir bersama kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahan untuk beliau sama keluarga tentunya, dan juga Allah istiqomahkan dalam dakwahnya. Alhamdulillah, Ustaz, kita lanjutkan ya, Tuan Guru, untuk membahas sebuah tema sangat penting ini, tema yang tentu eh, adanya dalam hati kita ya, karena setiap orang tentu punya rasa cinta yang bisa jadi punya tingkatan berbeda-beda, dan ketika cinta Allah menjadi sebuah puncak dari perasaan itu, tentu tidak ada lagi yang diharapkan oleh orang beriman kecuali merasakan cinta kepada Allah dan juga Allah cinta kepada kita. Sebuah hubungan batin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang bahwa salah satunya sholat adalah punya hubungan yang erat ya antara dua pencinta, yaitu kita yang mencintai Allah dan Allah yang mencintai kita. Baik, tafadhal masykur Ustaz untuk melanjutkan sebuah pembahasan yang sangat penting tentang bagaimana cinta kepada Allah dan bagaimana buktinya kita bahwa kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على حبيبنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah, wasyukurulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah baik. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Khalis, Sehat Ustaz. Khalis. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, Bunda Darmi. Ya lagi flu dikit nih Ustaz. Syafakumullah, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Ya Allah. Dimudahkan segala urusan insyaAllah di dunia Amin. wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin Allah. Tentu yang paling utama adalah setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita senantiasa memuji Allah Jalla Sya'nu, bersyukur atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, baik nikmat-nikmat yang kita minta dalam doa-doa kita ataupun nikmat yang kita tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan. Kita tidak meminta nikmat itu, namun karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, rahmatnya, Allah berikan nikmat yang kita tidak pernah minta. Kita bersyukur kepada Allah, yang dengan syukur kita semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat-nikmat yang ada pada hari ini, yang ada saat ini, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat yang batin, nikmat yang
ada dalam kalbu kita. Salawat salam kita sampaikan kepada kedua hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Kita membaca selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengharapkan balasan pahala serta janji-janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berupaya untuk mengambil pelajaran hikmah dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, perjuangan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dan berkorban untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang lahir di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Mereka yang hijrah ke Madinah, mereka tidak wafat di Madinah. Mereka meninggal dunia bukan di tanah haram, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Tapi ada yang meninggalkan kota Mekah, kota Madinah, meninggalkan kota mulia itu untuk berjuang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua insyaallah dapat meneladani para pejuang-pejuang Islam dan kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita lanjutkan membahas kitab Ad-Da' wa Dawa tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seorang muslim, orang beriman selalu berupaya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah. Yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman memiliki cinta yang tinggi, asyaddu hubban, memiliki cinta yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cinta orang-orang yang mengejar dunia, melebihi cinta orang-orang yang menyekutukan Allah. Mereka mencintai sesuatu selain Allah. Akan tetapi orang-orang beriman, cinta mereka melebihi cinta-cinta orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintai selain Allah. Kemudian bagaimana kita melihat dan mengetahui apakah seseorang itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar pengakuan saja. Karena kalau hanya sekedar mengaku, ya semua orang pun bisa dengan mudah mengaku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika diminta untuk menghadirkan pembuktian dari cintanya itu, dari pengakuan tersebut, terkadang tidak mampu dihadirkan, tidak nampak bukti-bukti itu. Di sinilah kemudian kita coba mengukur cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kita tidak perlu kemudian menuduh atau mengatakan kepada orang lain, engkau tidak cinta kepada Allah. Belum murni cintamu kepada Allah. Tapi katakanlah kalimat-kalimat itu terhadap diri kita. Sehingga kita berupaya untuk benar-benar pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bukti
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa di antara bukti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manakala dia menghadirkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Jadi yang pertama, bukti cinta kepada Allah adalah kita hendaknya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyariatkan oleh Allah, kita berupaya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kepatuhan, tundukan tanpa paksaan, ya, ketundukan kepatuhan yang totalitas. Inilah yang membuktikan keimanan kita. Karena syarat seseorang disebutkan bahwa dia mencintai sesuatu, ya, apabila dia taat, dia patuh kepada zat yang dia cintai. Apapun perintahnya, apapun larangannya, kita berupaya melaksanakan dengan ketundukan, kepatuhan. Larangan, kita berupaya menjauhi larangan itu tanpa merasa bahwa kita tidak mendapatkan kebebasan, tanpa merasa harus kita termarginalkan, kok nggak bisa begini, ya, merasa dibelenggu, merasa dibatasi dan seterusnya. Tidak. Jadi ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah adalah bentuk cinta. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "I'lam annaka la tuhibbullah hatta tuhibbu ta'atahu." Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak dikatakan mencintai Allah sehingga tumbuh di dalam hatimu kecintaan dalam perintah Allah. Ya, cinta, senang, bahagia, sukarela tanpa ada perasaan, ya, dipaksa atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah sahabat sekalian bahwa semakin tinggi cinta seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin senang melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan akan hadir respon yang cepat. Ya, akan hadir respon yang cepat terhadap perintah-perintah Allah. Tanpa harus menunda, ya, tanpa harus banyak berpikir. Kalau dia sadar bahwa ini adalah perintah Allah, maka dia langsung respon perintah itu. Tidak mengukur perintah itu sesuai dengan hati nuraninya ataupun dengan logika. Sebagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga manakala ada perintah Allah, dia langsung taat. Dia laksanakan, dia kerjakan. Tanpa harus melihat perintah ini sesuai tidak dengan hati nuraninya. Apakah sesuai dengan logika atau tidak? Enggak. Ya.
dia belakangkan logikanya. Dia tinggalkan apa kata hati nuraninya. Kalau itu memang perintah Allah. Ya. Dan orang-orang yang paling bahagia nanti di akhirat adalah orang yang paling tinggi cintanya kepada Allah. Ya. Semakin tinggi cinta seseorang kepada Allah, maka akan semakin bahagia dia di akhirat. Logikanya bagaimana? Mungkin ini pernah saya sampaikan di majelis ini. Bahwa orang yang paling bahagia nanti di akhirat adalah orang yang paling tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi orang yang mencintai, tentu sesuatu yang paling membahagiakan dia adalah bertemu, berjumpa dengan yang dia cintai. Itu yang membuat seorang pecinta ya, benar-benar mendapatkan puncak kebahagiaan adalah manakala dia berjumpa, bertemu dengan yang dia cintai. Ya. Dulu kan ada kisah yang sangat populer sampai orang mengatakan pelakunya ini mengalami cinta buta. Ya. Sampai pada tingkat kecintaannya itu yu'mi wa yusim. Membuat dia buta, membuat dia tuli. Ya. Maksudnya bukan buta fisik. Ya. Bukan buta dia bisa melihat. Begitu juga tuli. Ya. Dia tidak memandang kecuali yang dia cintai. Dia nggak melihat sesuatu kecuali hanya memandang yang ingin memandang yang dia cintai. Tuli, dia tidak mau mendengar ucapan apapun. Dia hanya tertuju kepada yang dia cintai. Itu kasusnya Laila Majnun. Ya kan? Saking tingginya cinta Majnun kepada Laila, sampai dia mengatakan bahwa debu yang menempel di terompahnya Laila lebih aku cintai dibandingkan dengan dunia ini beserta isinya. Bayangkan. Bagi dia debu yang menempel di sendalnya Laila itu lebih berharga bagi dia. Lebih ingin dia dapatkan dibandingkan dengan meraih dunia dan seisinya. Ini kan sudah pada tingkatan apa? Majnun. Ya. Gila, kegilaan. Karena cintanya. Nah, bagaimana kalau seseorang kemudian cinta itu dia raih, dia dapatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia lihat tidak ada yang nampak kecuali yang dia cintai. Dia memandang laut yang luas. Di situ dia memandang zat yang dia cintai. Ya. Dia memandang angkasa yang luas. Tidak ada yang nampak kecuali zat yang dia cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam musibah yang dia hadapi, bagi orang yang betul-betul mencintai Allah, dia akan mendapati Allah di situ. Dia memandang Allah. Dia melihat Allah. Dia mendapati Allah di situ. Jadi sahabat sekalian, disebutkan bahwa tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manakala
dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata tunduk patuh itu dalam bahasa Arab ya didiksikan, dinarasikan dengan kalimat abdun. Ya, saya ulangi. Ketundukan, kepatuhan itu biasanya dinarasikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan menghadirkan kata abdun, hamba. Abdun, hamba. Karena ya, hamba itu tidak ada yang dia lakukan kecuali perintah dari tuannya. Dia nggak lagi berpikir tentang kesenangan dia. Dia tidak lagi berpikir tentang keinginannya. Enggak. Kalau keinginan dia bertentangan dengan keinginan tuannya, dia nggak lagi berpikir tentang keinginan dia. Yang dia lakukan adalah keinginan tuannya. Itu abdul. Tidak lagi dia berpikir tentang kesenangannya. Apabila sesuatu yang dia kerjakan bertentangan dengan kesenangan dia nggak lagi mengedepankan kesenangannya. Ya pokoknya dia lakukan karena itu adalah perintah tuannya. Nah, ini kalau kita paham tentang abdun, hamba. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita abduhu, hambanya. Maka di balik kata hamba itu memang tersimpan makna cinta di situ. Bahwa hamba itu dia melakukan sesuatu dan mengerjakan apapun tidak lagi tentang keinginan dia. Ya, tidak lagi berkaitan dengan kemauan dan keinginannya. Tapi semua terikat dengan keinginan dan kemauan yang menciptakan dia, tuannya. Nah, dari situ kemudian kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut para nabi secara umum, secara khusus adalah Nabi Muhammad SAW dengan kata hamba. Ya. Nabi Isa ketika ibundanya dituduh melakukan perzinahan, hadirlah Nabi Isa bicara ketika masih bayi. Dia mengatakan, saya adalah hambanya, ana abduhu. Ya. Abduhu wa rasuluh, saya hambanya dan utusannya. Begitu Nabi SAW di dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut Rasul adalah hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Karena semua tasarrufat atau apapun yang dia lakukan, ya, tidak lagi bicara tentang keinginan mereka, tapi adalah keinginan zat yang mengutus mereka, yang menciptakan mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah yang memiliki kecintaan yang tinggi kepada Allah, sehingga Allah ya berikan gelar kepada mereka, bukan hanya penyebutan kata nabi, bukan penyebutan rasul ya semata-mata rasul, tapi juga dikaitkan dengan kata abdun, hamba. Jadilah kita hamba Allah, ya, abduhu, hamba Allah yang tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya sampaikan bahwa manusia yang paling bahagia nanti di akhirat mereka-mereka yang paling tinggi cintanya kepada Allah. Karena tidak ada keinginan tertinggi bagi seorang pecinta adalah
berjumpa dengan yang dia cintai. Sedangkan akhirat itu adalah al-qudumu ila Allah. Al-akhirah, ma makna al-akhirah? Apa arti makna akhirat? Al-qudumu ila Allah. Berlari menuju Allah, berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Itu akhirat. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ahzab bahwa konsekuensi dari keimanan seseorang adalah manakala dia mampu menghadirkan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengakuan iman itu selaras dengan bukti bahwa dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidaklah dikatakan beriman dengan sempurna, baik seorang laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah urusan, sebuah hukum atau sebuah perkara, kemudian dia mengambil pilihan-pilihan yang lain. Al-khiyarah, itu dia mengambil hal yang lain selain apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu tidak layak, tidak pantas. Tidak sempurna iman seseorang. Kecuali dengan apa? Dia tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi bukti kecintaan seseorang kepada Allah yang pertama adalah harus tunduk dan patuh. Nah, jadi kita coba ingin menguatkan kesadaran kita, sahabat sekalian, para jamaah, bahwa kita berupaya setiap waktu, setiap saat, ya, terus dalam kehidupan kita ini meningkatkan kualitas cinta kita kepada Allah. Nah, itu harus dibuktikan dengan kita semakin patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Apapun ya perintah Allah yang berkaitan dengan urusan keluarga umpamanya. Ya, kita bangun rumah tangga kita, keluarga kita dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Warnai keluarga kita itu dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warnai keluarga kita. Warnai anak-anak kita. Warnai kehidupan keluarga kita itu dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Mulai dari kita sebagai suami, kemudian sebagai ibu, lihat anak-anak kita, bagaimana kita mengatur rumah tangga kita sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian kehidupan kita sehari-hari dalam pergaulan, ya. Kalau kita bekerja, bagaimana dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita berupaya menghadirkan ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Dalam kita berbisnis, dalam berniaga, ya, kita menghadirkan kecintaan kita kepada Allah dengan mewarnai semua tadi. Pekerjaan kita, bisnis kita, ya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk sosial, kita bermasyarakat, kita berinteraksi dengan orang lain. Kita mewarnai semua itu. Kita jadikan perintah Allah dan Rasulnya sebagai landasan, sebagai pijakan kita dalam bergaul,
dalam berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Ya. Jadi bukan hanya sebatas al-ma'lumat, tidak sebatas pengetahuan saja, tapi kita berupaya itu dalam semua lini kehidupan kita ini kita hadirkan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian tanda yang kedua, seorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemudian dia rela berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Pengakuan cinta kepada Allah berarti kita mempersiapkan diri kita untuk berkorban semata-mata mengharap wajah Allah. Mengakui cinta kepada Rasulnya, maka kita mempersiapkan diri kita rela memberikan apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Kita berkorban untuk Rasulnya. Karena ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ketika kita diingatkan dalam doa iftitah, dan itu ada dalam Al-Quranul Karim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan seluruh kebaikan yang saya lakukan, ya, itu ikrar, pengakuan, salatku dan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan, hidup dan mati, mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi, dipersembahkan hanya untuk Allah. Itu ikrar pengorbanan, siap memberikan apapun yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ya, tentu kita juga sebagai manusia, ya, apabila ada orang yang mengaku mencintai kita, kita belum percaya bila mana kita belum melihat pembuktian. Dan di antara bukti yang membuat kita respect, membuat kita percaya terhadap pengakuan tersebut apabila nampak, terlihat, ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Atau dia berkorban untuk kita. Seorang ayah mengaku cinta kepada anaknya, itu nampak dari pengorbanan dia. Dia berkorban siang dan malam. Ya, tidak mengeluh, tidak mengatakan lelah, untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena dia mencintai anak-anaknya. Pagi-pagi, pulang malam, mencari nafkah. Karena itu bentuk cintanya terhadap keluarganya, terhadap anaknya. Dan begitu pula cinta kita kepada Allah itu harus kita buktikan dengan siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita bicara tentang at-tadhiyah, pengorbanan, salafun salih, orang-orang terdahulu, ya, kita temukan dalam kitab-kitab sirah, ya, kitab-kitab tarikh, sejarah, bagaimana mereka rela memberikan pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan sesuatu yang paling berharga pun bila diberikan untuk Allah dan Rasulnya, itu menjadi sesuatu yang sangat murah bagi mereka. Murah sekali. Tidak ada nilainya di hadapan mereka. Bila mana diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Subhanallah, kalau kita bicara tentang pengorbanan di era kita hari ini, di zaman fitnah kita hari ini, lihat bagaimana pengorbanan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Mereka
para ibu-ibu wanita di sana mengatakan, untuk Allah dan Rasulnya, karena mereka diperintahkan untuk membela kehormatan mereka, membela tanah air mereka. Mereka mengatakan apa? Untuk Allah dan Rasulnya kami siap korbankan. Ya, para ibu mengatakan kami siapkan mengorbankan diri kami, anak-anak kami. Bayangkan. Itu kalau bukan karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan terhadap tanah air mereka, yang tentu cinta terhadap tanah air adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah untuk kita menjaganya. Ya, pengorbanan. Bahkan di dalam sejarah kita tahu bagaimana pengorbanan para sahabat meninggalkan sesuatu yang mereka cintai hanya untuk mendapatkan cinta Allah, ya, untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka meninggalkan kota mereka, meninggalkan harta mereka, bahkan keluarga yang tidak, ya, seiman, tidak seakidah, mereka tinggalkan untuk meraih cinta Allah dan Rasulnya. Itu pengorbanan. Allah alam, kita tidak tahu hari ini bentuk pengorbanan kita itu apa. Sampai kita tidak tahu karena mungkin ya nilai pengorbanan kita kecil untuk Allah dan Rasulnya. Kita akan ditanya, apa yang telah engkau korbankan untuk Allah dan Rasulnya? Kita bingung menjawabnya. Kebingungan kita bukan nggak tahu, tapi kayaknya belum layak kali ya dikatakan sebuah pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kita berupaya, berikhtiar, membuktikan cinta kita kepada Allah dengan, ya, kita berkorban untuk Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan levelnya kita itu seperti apa, dan kita diletakkan oleh Allah di sisi yang mana. Disitulah kita kemudian berkorban. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa setiap orang ini mampu berkorban. Orang kaya berkorban dengan hartanya, orang miskin berkorban dengan kesabarannya. Orang kaya, dia harus berkorban dengan hartanya. Adapun yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, dia bersabar karena kekurangannya, karena kemiskinannya. Itulah pengorbanan. Dan Allah mengabadikan bagaimana pengorbanan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kebatilan. Ya, karena sunatullah, ya, sunatullah itu bahwa apapun yang ingin diraih oleh seseorang, ya dia harus meraihnya dengan menghadirkan pengorbanan. Baik yang dia raih itu adalah sesuatu hal yang mungkar, dia pun akan berkorban waktu, berkorban tenaga untuk meraih apa yang diinginkan, walaupun itu dalam pandangan Allah adalah kemungkaran, keburukan, kejahatan, tapi tetap mereka juga berkorban. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaruna yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka mengorbankan, ya, mereka berkorban. Berkorban apa? Berkorban harta di atas kekafiran mereka, di atas kebatilan mereka. Bayangkan, di atas kebatilan, ya, di atas kekufuran, mereka juga berkorban. Tujuannya untuk menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi agama Islam. Mereka juga berkorban untuk liyutfi'u nur Allah,
memadamkan cahaya Allah. Mereka berkorban, mengeluarkan apa yang mereka miliki dalam kebatilan, ya, dalam kekufuran mereka. Fasayunfiqunaha, dan mereka akan terus lakukan itu, tidak berhenti. Bayangkan, Allah yang menyebutkan fasayunfiqunaha, itu menunjukkan bahwa mereka akan terus, tidak akan pernah lelah. Mereka tidak putus asa, dan mereka merasa tidak rugi. Mereka merasa tidak rugi. Dia nggak rugi berkorban ini, berkorban itu untuk kebatilan. Mereka nggak merasa rugi. Tsumma takunu alaihim hasratan. Setelah itu tidak ada yang mereka dapatkan, kebaikan sekecil apapun nggak ada. Yang mereka dapatkan adalah kerugian. Ya. Mengeluarkan sesuatu tidak ada imbal baliknya, tidak ada nilai profit yang mereka dapatkan, tapi mereka rugi serugi-ruginya. Tsumma yuglabun, dan tidak mendapatkan kemenangan. Mereka rugi, tidak mendapatkan kemenangan. Nah, Allah menyebutkan tentang amalan mereka ini, apa yang mereka lakukan, sebagai cambuk buat kita, bagi orang-orang beriman. Kalaulah orang-orang kafir itu di atas kebatilan, di atas kekufuran, di atas kesesatan, mereka siap berkorban dan terus tidak berhenti. Fasayunfiqun itu terus-menerus mereka berkorban untuk kebatilan. Walaupun Allah seandainya tidak memerintahkan orang-orang beriman untuk berkorban, sesungguhnya ini adalah perumpamaan, ya, apa ya, sesuatu yang Allah sebutkan sebenarnya memerintahkan kita untuk siap berkorban dan rela berkorban, tidak pernah berhenti untuk berkorban. Kalau orang-orang beriman berkorbannya untuk Allah, sedangkan mereka berkorban untuk menghalang-halangi agama Allah, mereka tidak pernah berhenti, maka sejatinya orang-orang beriman itu tidak pernah berhenti, terus-menerus. Kalau mereka kemudian mendapatkan kerugian karena di atas kebatilan, mereka kemudian disebut oleh Allah hasratan, mereka rugi, orang beriman tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Apa yang mereka korbankan itu bukan sesuatu yang menyebabkan mereka rugi. Tsumma yuglabun, mereka akhirnya tidak mendapatkan kemenangan, tapi orang beriman pasti menang. Kalau dalam konteks peperangan itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti menang. Kemenangan orang-orang beriman dalam konteks jihad di jalan Allah adalah iman nasr wa iman syahadah, menang mengalahkan musuh atau kemenangan yang lain. Mereka syahid di jalan Allah, terbunuh. Dan begitu, itu adalah kemenangan. Kemenangan mengalahkan musuh. Kalau tidak menang mengalahkan musuh, kemenangan yang diraih adalah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan orang-orang kafir ini disebut oleh Allah agar menjadi pelajaran buat kita, menjadi nasihat buat kita. Mereka tidak pernah bosan, mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah lelah untuk berkorban, yang pada akhirnya mereka juga akan rugi dan tidak akan mendapatkan kemenangan. Nah, kita yang sudah pasti dijanjikan oleh Allah, dua kemenangan tadi dapat kita raih. Salah satunya kalau tidak an-nasr, kemenangan, mengalahkan mereka. Kalau enggak, ya pasti mendapatkan pahala perjuangan, pahala pengorbanan syahid di jalan Allah. Maka sejatinya kitalah yang harus lebih kuat. Kita yang harus lebih istiqamah. Harus terus
tidak pernah berhenti untuk berkorban kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ciri ketiga, sahabat sekalian, ciri ketiga ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah adalah senantiasa menghadirkan Allah dimanapun dia berada. Ya, menghadirkan Allah dimanapun dia berada. Dia selalu merasa di bawah muraqabatullah. Yang hakikatnya memang kita ini dimuraqabah oleh Allah. Selalu diawasi, dimonitor, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah. Kecuali mereka-mereka yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah ya sejatinya harus mencintai ya bahwa Allah selalu membersamai mereka dimanapun. Ya. Sehingga yang dia ingat adalah Allah, yang dia sebut adalah Allah, yang dia minta pertolongan hanya Allah. Ketika dalam kondisi lemah, dia minta kekuatan dari Allah. Ketika dia merasa fakir, dia minta kecukupan dari Allah. Ketika dia sakit, dia minta kesembuhan dari Allah. Ya, dan seterusnya. Nah, itulah indikasi bahwa seseorang cinta kepada Allah, ya, selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ya. Dalam istilah agama disebut dengan zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum. Bila mana kalian mengingatku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Ya. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah senantiasa mengingat kita. Namun sebaliknya, orang-orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum. Ya. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah, maka mereka pun melupakan diri-diri mereka. Ya. Dan Allah sebutkan di dalam surat Thaha, ya, ketika dibangkitkan di akhirat nanti, ada orang-orang yang dibangkit dalam keadaan buta. Mereka protes, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sedangkan dulu di dunia, mereka bukan orang yang buta. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu semasa hidup kalian melupakan ayat-ayat Allah, melupakan Allah. Mereka lupa kepada Allah. Lupa terhadap perintah-perintah Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Ya. Maka kata Allah, begitulah hari ini, yaitu hari akhirat, kalian juga dilupakan. Ya. Di sahabat sekalian, kita coba ringkas khulasatul qaul bahwa bukti cinta seseorang kepada Allah adalah manakala seorang ini nampak ketundukan dan kepatuhannya. Itu cinta. Kemudian kesiapan untuk berkorban, ya, at-tadhiyah, siap untuk berkorban. Dan yang ketiga adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah dimanapun, dalam kondisi apapun. Ketika dia menyebut Allah, ya, maka kalbunya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Ustaz Halis, barakallahu fina wa fikum ajma'in. Silakan. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di barisan para pecinta Allah ya, dan tentu pembuktian cinta inilah yang sangat penting harus kita tunjukkan. Ketika tadi ditanya apa pengorbanan kita untuk Allah, maka masing-masing tentu punya jawabannya, dan mungkin berat sekali kalau kita sandingkan dengan para pejuang di Palestina ya, di Gaza, yang mereka sudah berkorban harta kan, dan alhamdulillah setidaknya MKI membuka juga ruang untuk menjadi bagian orang-orang
yang terus mendukung perjuangan Al-Aqsa ini, perjuangan untuk membebaskan Al-Aqsa itu dengan kita setiap bulan alhamdulillah mengalokasikan dana yang diinfakkan oleh jamaah untuk yang diamanahkan kepada kami untuk saudara-saudara kita di Gaza melalui Golden Future ya, sebuah yayasan yang memang bergerak untuk perjuangan di Al-Aqsa, dan salah satu pembinanya adalah guru kita Ustadz Ruli Renata ya, di Golden Future ini, dan kita alokasikan alhamdulillah setiap bulan sudah hampir setahun lebih ya kita eh, mengalokasikan, mungkin 2 tahunan kita sudah mengalokasikan dana untuk perjuangan Al-Aqsa, dan ini semuanya adalah dari amanah harta yang dititipkan oleh jamaah kepada kami semua. Mudah-mudahan ini bagian yang Allah catat juga, walaupun memang ini sedikit sekali perjuangan atau pengorbanan yang kita lakukan. Kalau saja tadi disebutkan dalam surat Al-Anfal ya, bahwa orang-orang kafir pun mereka berinfak mengeluarkan hartanya untuk menentang atau menghalang-halangi perjuangan di jalan Allah, maka sesungguhnya bagaimana dengan kita? Dan inilah sebuah bukti cinta kita kepada Allah dengan cara kita terus berjuang menginfakkan harta kita untuk perjuangan fisabilillah, yaitu dakwah keluarga salah satu, dan juga kita tentu salah satunya adalah kita juga mendukung perjuangan saudara kita di Gaza. Baik, zaman Allah kita masih ada untuk Allah dan karena Allah, maka mari kita sama-sama untuk saling berbagi. Silakan. Ada yang sharing atau Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz dan Tuan Guru, kita kan sebagai manusia seringkali yang diingat itu yang secara visual ya kita lihat gitu. Sementara yang kita baca misalnya kayak Al-Quran yang tak nampak, kadang-kadang kita belok gitu. Jadi yang secara visual yang kita kenal, yang kita lihat, kita ingatnya ke orang lagi sholat, ingat ke manusia lagi, padahal kita terus-menerus berzikir kayak gitu. Nah, minta tips supaya kita terus-menerus akan kembali mengingat Allah gitu. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Barakallah. Ya, Allah sebutkan, Bunda Nadia, Allah sebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah. Jadi di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah yang pertama Allah letakkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang tidak nampak, yang tidak visual tadi, ya, yang bersifat maknawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak bisa memvisualkan Allah seperti apa. Ya, Allah Maha Besar. Jangan bayangkan Allah itu besarnya kayak gimana, gitu kan? Kemudian juga malaikat. Malaikat kita imani ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang selalu membersamai kita. Ya. Sekarang kita coba memvisualkan malaikat seperti apa. Ya. Kita tidak pernah melihat malaikat. Kita mengimani wujudnya, dia ada. Azab neraka, nikmat surga, nikmat alam barzah, siksaan alam barzah itu ada. Nah, bagaimana kemudian kita ini tidak lagi hanya mempercayai atau lebih yakin dengan sesuatu yang bersifat material, apa ya? Material yang berbentuk, yang nampak. Nah, disinilah kemudian kita harus membuktikan tadi. Membuktikan keimanan kita itu dengan, ya, kita meyakini semua yang disebutkan tadi walaupun tidak nampak. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas itu?
Pertama dengan ilmu. Tidaklah seseorang akan semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah dan semakin kuat keimanannya dengan perkara-perkara yang gaib tadi kecuali dengan ilmu. Ini yang pertama, selalu dibimbing kita dengan ilmu. Kenapa ayat yang pertama turun adalah Iqra, bukan langsung memaksa seseorang untuk beriman dengan perkara yang tidak nampak tadi. Kenapa yang diturunkan adalah Iqra, ilmu yang menjadi landasannya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih ketika bicara tentang surat Al-Asri wal Asri, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Iman yang dimaksud di situ adalah ilmu. Ilmu yang membimbing seseorang untuk mengenal Allah. Ketika seseorang semakin mengenal Allah, maka semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah, maka semakin kuatlah dia dengan mengimani perkara-perkara yang tadi, yang tidak nampak, perkara-perkara yang gaib. Gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Yang kedua harus riyadhah. Riyadhah itu kita harus melatih diri kita, ya, melatih diri kita bahwa untuk menguatkan keyakinan tadi bahwa sesuatu yang tidak nampak kita lihat, ya, bukan berarti dia tidak ada. Banyak perkara-perkara yang tidak nampak, tapi hakikatnya dia wujud, dia ada. Hakikatnya dengan Allah, kita dilatih untuk sampai pada derajat ihsan. Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah. Kau menyembah Allah. Allah Akbar. Menyembah Allah. Allah di mana? Kita tidak lihat. Dia tidak nampak. Tapi kita untuk ihsan itu meyakini bahwa illam takun tarahu fa innahu yarah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, tapi Allah senantiasa melihat. Nah, ini butuh riyadhah, butuh latihan. Ya. Kita harus melatih diri kita untuk meningkatkan nilai-nilai ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat dirimu, kata Allah. Maka dengan melihat dirimu, engkau akan dapat mengetahui, memahami hakikat siapa diri kita. Sekarang kita wujud. Wujud itu ada. Kita ada. Tapi sebelum kita wujud, sebelum kita ada ini kita di mana? Kan kita belum wujud, kita belum ada. Setelah kita wujud, kita ada di dunia, kita akan kembali. Tidak ada. Hari ini, ya, kita mengingat orang-orang yang dulu membersamai kita. Mungkin keluarga, orang tua. Mereka sekarang di mana? Ya, mereka tidak ada di alam dunia ini. Mereka ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian kita memahami tentang sesuatu hal yang tidak nampak. Bahwa dulu kita tidak ada, kemudian ada, kembali nanti kita tidak ada. Di mana? Ada alam yang lain. Ya, ada alam yang lain. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Dia Allah yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Allah lebih dahulu menyebut kata al-mauta. Mauta ini adalah ketiadaan. Ya, ketiadaan. Baru Allah menyebutkan al-hayat, kewujudan, wujud itu ada. Kenapa Allah menyebut terlebih dahulu adalah ketiadaan, yaitu Adam.
baru kemudian al-hayat, itu wujud, itu ada. Karena memang segala sesuatu ini berawal dari tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Ya. Sehingga kita tidak hanya mengimani sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Tapi ingat, Allah sebelum menciptakan yang ada ini, ada sesuatu yang pada fasenya dia tidak ada. Manusia belum ada, alam belum ada, malaikat belum ada, semuanya tidak ada. Tapi kemudian Allah yang mengadakan. Jadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah adakan. Ya, kalau kita paham seperti itu, insya Allah akan semakin tinggi kadar keimanan kita. Jadi, wa fi anfusikum, lihat aja diri kita. Ya, afala tubsirun. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Begitu ya, Bunda Nadia. Barakallah. Baik, masih adakah yang ingin bertanya tentang tema cinta ini? Dan kalau kita lihat di surat Al-Maidah ya Tuan Guru, Kalau udah berapa? tentang kaum yang Allah cintai dan kaum itu mencintai Allah. Yang disebutkan ada ciri-cirinya ya. Azillatan alal mu'minin gitu kan. A'izzatan alal kafirin. Orang yang lemah lembut terhadap orang mukmin. Kemudian juga ada orang-orang yang begitu tegas terhadap orang kafir. Dan ini salah satu ciri-cirinya saja yang kalau kita buka di beberapa Al-Quran tentang kaum yang dicintai Allah dan juga mencintai Allah. Ya. Dan kita apakah termasuk orang-orang yang tadi kaum yang disebutkan dalam Al-Quran itu orang-orang yang begitu tegas terhadap orang kafir dan juga lemah lembut terhadap orang mukmin. Ya, tinggal mengevaluasi karena seringkali kita ketika lihat persoalan yang sekarang ini lagi ramai di Gaza gitu ya. Aksi untuk boikot saja mungkin tidak semua orang tergerak gitu, bahwa mereka mengaku seorang orang beriman gitu ya. Masih tetap ada orang-orang yang tetap mendukung produk-produk Zionis gitu ya, dan menjadi bagian yang tentu menjadi keprihatinan kita semua ya. Bagaimana menghentikan genosida ini memang bagian dari yang salah satunya wujud dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallah, itu tambahan yang sangat bagus. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku sudah mengikrarkan, memproklamirkan keimanan, mengatakan saya beriman kepada Allah. May yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang berpaling dari agamanya, dari agama Islam, fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka mudah bagi Allah menghilangkan kalian, menghapus kalian, membinasakan kalian. Kemudian Allah hadirkan generasi yang menggantikan kalian. Yang mana generasi ini yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Allah mencintai manusia-manusia seperti ya yang Allah sebutkan kriterianya nanti. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Sifatnya seperti apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Ya. Mereka saling mengikat dengan penuh kasih sayang bersama orang-orang beriman, saling mencintai bersama orang-orang beriman, tidak saling membenci, tidak saling memfitnah, tidak saling menjatuhkan, tidak sikut sana sikut sini, tapi bergandengan tangan, ya. Sesama kaum muslimin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mengangkat kepala mereka di hadapan orang-orang kafir, menjaga izzah mereka, tidak tunduk, ya, tidak merendahkan diri terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka juga berjuang dengan kemampuan masing-masing di jalan Allah. Yang memiliki harta jihad dengan hartanya, yang memiliki tenaga ilmu berjihad dengan ilmu dan tenaganya. Ya. Wala yakhafu laumata laim, dan dia tidak takut dengan
stempel-stempel keburukan dia alamatkan kepada mereka. Ya, gelar-gelar buruk. Oh, kalian ini terlalu fanatik, kalian ini terlalu dan enggak peduli dengan pedulinya sama orang jauh, sedangkan ada saudara kita di depan mata kita dalam kesusahan tidak dibantu. Banyak gelar-gelar ya atau kalimat-kalimat buruk yang disematkan. Nah, itu tidak melemahkan semangat mereka yang cinta kepada Allah itu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sifat-sifat itu Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah itu mauhibah. Pemberian itu tidak serta-merta. Ya. Jadi kalau ada orang yang saya berikan sesuatu hal yang sangat berharga, sangat bernilai, itu tentu banyak pertimbangannya. Nggak serta-merta kita bisa ngasih orang sesuatu yang berharga itu tanpa ada alasan. Nah, tentu alasan yang kuat adalah pertama kita mencintainya, banyak kontribusinya, ada kebaikannya yang pernah dia tanamkan, dan seterusnya. Baru kemudian kita berikan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diajarkan bahwa sifat-sifat baik tadi, yang mereka berjuang di jalan Allah, kemudian teguh memegang prinsip, menjaga kemuliaan mereka terhadap orang-orang kafir. Yang sifat-sifat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang yang berupaya untuk terus menjaga konsistensi mereka dalam kebaikan. Inilah orang yang diberikan keteguhan oleh Allah. Orang yang istiqomah itu pemberian Allah. Tapi keistiqomahan pemberian Allah tidak serta-merta. Dilihat dulu oleh Allah. Dia berupaya atau tidak? Dia berikhtiar atau tidak? Dia berusaha atau tidak? Nah, dia berusaha berikhtiar. Allah yang teguhkan hatinya. Gitu ya. Bagaimana kita akan menjadi orang yang berani berjuang di jalan Allah kalau kita belum melatih diri kita? Ya, nah kalau kita siap melatih diri kita, memperlihatkan bahwa kita ingin berjuang di jalan Allah, nanti Allah yang meneguhkan kita. Gitu ya. Tafadhal Ustaz Khalis. Barakallah. Alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan. Tuan Guru yang sudah memberikan nasihat yang berharga di pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-Maidah tadi ya, orang-orang yang Allah cintai dan kita mencintai Allah, dan wujud dari cinta kepada Allah tadi ada ciri-cirinya, yaitu tentang orang-orang yang sangat berbaik terhadap orang mukmin ya, saling mengikat persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan tidak saling, apalagi saling bergibah, mencaci maki, apalagi itu menjadi bukan orang kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sangat tegas terhadap orang kafir, dan tentu tadi berjihad fisabilillah walaupun dengan harta pun jiwa. Dan itulah kenapa kita selalu mengajak setiap hari ya, Bunda Nadia selalu mengajak di grup, ayo kita berinfak fisabilillah, berjihad dengan harta kita, karena saat itu baru ini yang bisa kita lakukan untuk mendukung dakwah, salah satunya dari MKI, dan juga untuk mendukung saudara kita di Gaza, karena harta yang diamanahkan menjadi bagian juga akan kita alokasikan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga ada untuk alokasi kegiatan rumah tahfidz yang dipimpin oleh Tuan Guru di Geria Quran, juga ada rumah tahfidznya Babe Haikal. Mudah-mudahan ini bagian juga dari upaya kita untuk terus istiqamah di jalan Allah. Ramadan masih membekas dalam hati kita, yaitu dengan salah satunya kita terus istiqamah dalam bersedekah. Mudah-mudahan ini bagian yang terus kita upayakan, karena tadi pesan dari Tuan Guru, ilmu menjadi salah satu pijakan ya Tuan Guru ya. Karena ilmu itulah yang salah satunya menerangi jiwa kita untuk selalu istiqamah, dan dengan ilmu itu adalah salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah ilmu itu tentu adalah ilmu harus berbuah amal soleh, karena itulah menjadi bagian wujud kita memiliki ilmu adalah amal soleh yang kita lakukan. Baik, jemaah Allah, di Sayyidul Ayam di hari Jumat itu tentu banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, dari mulai kita membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat dan juga bersedekah. Dan ada doa yang mustajab di hari Jumat ini, di akhir hari, di sore hari ya, yang terus jangan sampai kita lupakan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.